Ibu-ibu tuh kalau foto ngedesek saya. Semuanya rapat-rapat. Ya saya langsung mengkerto ya. Segala disentuhkan. Menjadi imam itu lebih gampang daripada hidup bersuami istri. Romo, boleh ya aku minta gendong? Hah? Kenapa? Aku udah gak punya papa sejak kecil. Oh ya sudah, boleh. Asal jangan mamah kamu aja. Proyek bangun gereja aja susah. Lihat, harusnya ngurusin sakramen, malah saksemen yang diurusin. Keluarga itu hadiah. Keluarga itu anugerah dari Tuhan. Tidak serta-merta mudah menerimanya. Gak gampang. Saya dulu berpikir bahwa jadi Romo itu hebat. Gak kawin coy. Selama-lamanya. Karena saya pernah di pesawat. Lalu saya duduk, saya kan tidak pakai atribut imam. Saya buat pada saat pesawat itu take off, saya buat tanda salib dan berdoa. Di samping saya adalah seorang ibu yang berjilbab. Lalu dia kagum. Bapak ini seorang Katolik. Ya, apa pekerjaan Bapak? Saya berkata, saya seorang pastor. Ibu langsung kaget. Hah? Jadi Bapak nggak kawin ya? Lalu dia tanya, Bapak normal? Normal Bu gitu ya. Terus si ibu itu kurang ajar. Kalau saya pegang, Bapak begini atau tidak? Boleh coba kata saya itu. Lalu dia pegang, lalu saya gini. Oh kan kata saya, bisa kan kata saya. Jadi memang menjadi imam dulu saya pikir wah berat. Tetapi setelah saya belajar di Filipina, counseling keluarga, menjadi imam itu lebih gampang daripada hidup bersuami istri. Jadi hidup suami istri itu berat banget. Maka banyak masalah toh. Dan siapa tempat pengungkapan masalah? Kalau bukan Romo lagi gitu ya. Anda harus mencintai orang yang sama. Dan makin lama dilihat bukan makin indah. Makin tidak jelas bentuknya. Tapi bagaimanapun dia suami Anda, dia istri Anda. Jangan lupa para istri, mengapa suami Anda jadi seperti itu? Karena kawin dengan Anda. Dan para suami pun, kenapa ya istri saya kok makin lama makin laule, makin cerewet? Lah karena kawin dengan Anda. Maka keluarga sebagai anugerah, berkat, sekali lagi tidak mudah untuk kita pahami. Karena hidup berkeluarga itu kadang-kadang merepotkan. Anda ingat bahwa dengan hidup berkeluarga Anda itu ada yang menjaga. Ada yang menjaga loh Pak. Beda dengan para pastor. Masih kuat di paroki. Setelah gak kuat, dibuang. Nggak ada yang ngurus. Mungkin Romo Yosef sedang membuat tempat untuk para pastor yang tua. Maka saya kalau makan bersama keluarga, lihat istri yang selalu nendangin suaminya pada saat makan samcan ataupun daging kambing, sudah cukup, selesai, dicubitin. Dan para suami cuma iya gitu ya. Dan kepada Romo, ibu-ibu baik. Ayo Romo tambah, makan lagi Romo, yang banyak Romo gitu ya. Untuk suaminya dibatasin. Kata saya, Bu kenapa Bu kayak gitu? Romo, kalau sakit siapa yang ngurus? Lalu terus saya ngomong, lalu kalau saya sakit, terserah Romo, itu salah Romo gitu ya. Jadi Bapak Ibu lihat, hidup berkeluarga itu sebuah anugerah. Anda masih produktif, bisa dapat penghasilan banyak, tetap dicintai. Anda sudah tidak produktif lagi, tetap dipelihara. Walaupun terpaksa. Ya, karena mau ngembaliin kepada orang tuanya, udah pada mati semuanya.
Jadi mari kita lihat kalau keluarga itu indah, kita lihat di dalam kitab suci. Bisa ditayangkan kah? Kita lihat di dalam kitab Kejadian. Mohon maaf Anda tadi sudah makan, nyaman, sekarang kita dengarkan firman. Gak apa-apa ya, supaya firman ini menyentuh hati Anda dan membuka dompet Anda. Ada misi saudara-saudara. Jangan macam-macam. Firman itu harus menggerakkan. Menggerakkan apa? Kasih. Dan kasih itu bukan berkata kepada Pastor Yosef, kasihan ya. No, kasih gitu ya. Nah, kita lihat di dalam kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong yang sepadan. Tidak baik. Hebat banget. Tuhan itu mikirin kita. Tuhan itu setelah menciptakan, nggak dibiarin. Nggak. Tidak baik. Si manusia itu sendirian. Harus ada teman yang sepadan. Artinya sepadan itu bukan sama, bukan cocok. Nggak ada ya perkawinan yang cocok. Nggak ada. Dicocok-cocokin. Dicocok-cocokin. Karena waktu pacaran, ya Allah, pria itu bisa langsung buat pantun padahal blow on. Dan wanita itu dikadalin, dibohongin sama pria, mau aja gitu ya. Kan saya, Romo Yosef, kalau tidak ada retret, saya itu sering kali di Bandung itu ada yang namanya Lembang. Lembang itu atap, dingin banget. Beda dengan Pontianak. Pontianak kan panas, dekat api neraka. Kalau kami dekat surga ya, bedanya itu ya. Jadi kalau sudah di puncak, itu tempat pacaran. Dan saya senang melihat orang pacaran. Mereka boncengan dan motor mereka itu kan selalu nungging toh gitu ya. Laki-lakinya dan perempuannya langsung plek gitu ya. Pura-pura direm lah gitu ya. Ngebut rem. Tapi itu pas pacaran. Setelah menikah, nyenggol sedikit, lu jangan nyenggol gitu ya. Waktu pacaran, kalau sudah duduk, berdiri, lalu laki perempuan kan ngomong, teteh, indah ya. Ya iya kan dengan teteh. Nggak kedinginan, teteh kedinginan. Teteh kedinginan, ini bawa jaket, pakai aja sama teteh. Nanti kedinginan, kan bersama teteh selalu ada kehangatan. Coba sekarang setelah nikah, aku kedinginan. Tuh kan salah sendiri. Sudah disuruh bawa jaket gitu, kenapa tidak mau gitu ya. Betapa realitas dan iklan itu berbeda gitu ya. Jadi saudaraku yang terkasih, pada saat pacaran itu adalah sebuah bukan sesuatu hidup bersama yang nyata. Realitasnya adalah setelah 1-2 tahun keluar aslinya. Yang tadinya pangeran, wanita yang tadinya begitu baik, senyum, ramah, mendengarkan, jadi komandan coy di rumah. Komandan. Saya bergaul dengan para bapak-bapak yang naik motor Harley. Tatonya harimau coy. Harimau, ngeri saya kalau lihat tatonya. Kalau mau jalan, mau naik Harley, gak. Langsung harimau itu jadi kucing saudara-saudara. Gua bakar lu naik Harley terus, enggak jadi gitu ya. Maka dia kalau naik Harley selalu panggil saya, Romo kita naik yuk bareng-bareng gitu. Terus ya udah ayo kita naik. Lalu dengan Romo, oh ya sudah kalau dengan Romo boleh. Jadi Bapak Ibu terkasih, bahwa di dalam sebuah perkawinan terjadi hal yang tidak nyaman, tidak membuat kita merasa cocok. Wajar. Dan that is life. Itu perkawinan.
Tetapi sekali lagi di dalam kitab suci pun dijelaskan bahwa apa? Manusia itu yang telah dibentuk oleh Tuhan dibawanya kepada manusia. Dibawa anugerah, anugerah Bapak Ibu. Jadi coba lihat, pandang anugerah terindah dalam hidup Anda. Aneh toh? Kok jadi kayak gini? Tapi sekali lagi bahwa memang sejak awal pasangan itu adalah anugerah pemberian Allah. Nah kalau demikian adanya, mari kita lihat perkawinan itu proyeknya Tuhan. Jadi ini rencana Tuhan, bukan hanya Anda yang mau, bukan. Tuhan yang mau. Maka Yesus berkata bagus, apa yang diperhatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Karena ini proyeknya Tuhan. Amoris Laetitia, Bapak Paus Fransiskus mengatakan seperti itu. Kalau proyeknya Tuhan, maka hidup manusia itu seperti di dalam perjanjian lama. Allah itu memberkati. Jadi kalau Anda berani diberkati Tuhan, setialah, setialah. Bertahanlah. Yang paling susah adalah apa? Bertahan. Saya jadi pastor pun sama. Apalagi sekarang kemana-mana ada orang yang minta difoto. Dan Bapak Ibu, ibu-ibu tuh kalau foto ngedesek saya. Semuanya rapat-rapat. Ya saya langsung mengkerto ya. Segala disentuhkan. Saya ndak enak hati jadi macam begini. Bukan karena saya rendah hati, saya takut tergoda. Di rumah retret, saya senang dengan anak-anak pada saat bergaul, bercerita, ngobrol. Sering kali saya sedih kalau dengan anak-anak. Suatu saat saya itu habis retret, saya pakai jubah kayak gini, beres-beres, anak-anak sedang ke ruang makan. Tiba-tiba ada seorang anak perempuan loncat ke punggung saya. Romo, boleh ya aku minta gendong? Hah? Kenapa? Aku udah gak punya papa sejak kecil. Oh ya sudah, boleh. Asal jangan mamah kamu aja. Kenapa Romo? Nanti Romo ketagihan. Jadi saudaraku yang terkasih, kalau keluarga proyek Allah menjadi imam proyek Allah, tidak serta-merta proyek itu berjalan gampang. Enggak. Proyek bangun gereja aja susah. Lihat, harusnya ngurusin sakramen, malah saksemen yang diurusin. Bapak Ibu, di dalam proyek Allah selalu ada apa? Berkat. Dan berkat itu tidak mudah. Dan berkat itu tidak begitu nyoh, enggak. You do something and God will bless you. You do nothing, you will not get the miracle. Jadi kalau Anda berdoa, Tuhan rukunkan keluarga, semoga keluarga saya baik-baik saja. Lalu Anda tetap aja hidupnya nggak jelas, nggak pernah punya waktu untuk keluarga. Jangan minta Tuhan merukunkan. Sama seperti seorang bapak ngerokok terus selalu datang pada saya, Romo berkati ya saya. Supaya apa? Supaya jantung saya bersih. Ya Allah, kata saya tuh. Ya ndak mungkin toh ya. Jadi kalau perkawinan itu proyeknya Allah, ya bekerja sama dengan Tuhan dong. Jangan Tuhan suruh kerja dan Anda diam saja. Nggak bisa, nggak jalan. Kami pun para imam sama. Saya harus berdoa, saya harus memelihara hidup rohani saya harus baca buku, saya harus mendengarkan apa? Konseling. Apalagi kalau ibu-ibu konseling tuh saudara-saudara, Bu 1 jam ya? Iya. Lalu saya mengatakan, Bu udah 1 jam. Sebentar pastor, sebentar pastor, sebentar. Anda tahu tambahannya berapa? 3 jam saudara-saudara. Dan beberapa ibu-ibu yang datang cuma ngomong,
mau ngomong. Terus saya mau ngomong, nanti dulu pastor, saya ngomong dulu. Sudah panjang saya dengerin aja ya. Setelah itu ibu itu berkata, sudah selesai, saya pulang Romo ya. Saya sudah bebas. Hah? Bu, ya ibu bebas, saya berbeban sekarang, kata saya itu. Jadi memang kalau kita tidak pernah dekat dengan Tuhan, bersama Tuhan, sekali lagi nggak tahan, nggak akan tahan.